Halo teman-teman, jumpa lagi. Sekarang ini gua mesti bikin lagi video teman-teman ya, karena ini ada satu informasi yang sangat menarik teman-teman. Langsung dari Tempo nih, tempo.co loh. Nggak sembarangan teman-teman ya, media mainstream. Oke, langsung gua share ke teman-teman ya. Ini dia beritanya. Ini resmi teman-teman ya, Tempo loh. Alasan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dukung kenaikan PPN 12%. Gua betul-betul kaget dan kaget teman-teman ya. Nggak nyangka gue ya. IKPI loh, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia sampai membuat keterangan terbuka loh ya, pernyataan terbuka bahwa mereka mendukung kenaikan PPN 12%. Setahu gua teman-teman nggak ada ya organisasi lain ya. Setahu gua tidak ada organisasi lain yang resmi, yang bukan buzzer atau mereka buzzer. Oh nggak ya, nggak. Yang bukan buzzer, yang bukan lembaga pemerintah, yang resmi secara terbuka terang-terangan mendukung kenaikan PPN 12% tuh nggak ada. Setahu gua, ya, setahu gua. Kalau ada tolong di komentar teman-teman ya. Oke, mari kita nonton. Ini dia kita bacain ya. IKPI secara resmi menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif pajak PPN 12% pada tahun 2025. Luar biasa ya. Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal IKPI, Pino Sidarta. Jadi ketua penelitian ya. Jadi bukan bukan Pak Ketum ya. Pak Ketum, Pak Ketumnya kemana? Mungkin lagi liburan kali ya. Oke, Pak Faudi, Pak Ketum mungkin lagi liburan ya. Ini adalah dari Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan, Pak Pino Sidarta ya, mungkin orang baru nih karena IKPI baru terbentuk yang tim barunya ya. Mengungkapkan bahwa kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem perpajakan nasional. Luar biasa. Kita ulang ya. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem perpajakan nasional. Pertanyaan gua, datang dari mana kalimat ini? Apakah ada kajian akademisnya? Apakah ada diskusi publiknya? Dari mana IKPI punya persepsi ini? Kita tidak tahu, ya. Mudah-mudahan ada ada kajian akademisnya, teman-teman ya. Dalam konferensi pers yang digelar di Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada 19 Desember, Pak Pino menyampaikan bahwa IKPI berkomitmen untuk aktif mengedukasi dan mensosialisasikan kebijakan ini kepada para anggota dan wajib pajak di seluruh Indonesia ya. Nggak perlu Pak ya, nggak perlu diedukasi, semua orang sudah tahu. Karena ini sudah menjadi keputusan resmi. Oh, belum resmi, Bos. Belum ya, belum. Belum ada PMK-nya, belum ada PP-nya, belum resmi ya. Katanya Prabowo masih akan menyimpan kado tahun baru buat kita semua. Kita tunggu, siapa tahu dibatalinnya. Nanti edukasi dibalikin lagi dong, edukasi dibatalin. Jangan dong ya. Oke. Maka mau tidak mau harus jalankan. IKPI akan melakukan upaya untuk memberikan pemahaman kepada WP terkait pentingnya kebijakan ini. Oke, pertanyaan gua, apa pentingnya? Pertanyaan gua, apa pentingnya kebijakan ini? Mana? Mana? Mana edukasi IKPI yang menyatakan pentingnya kebijakan ini? Mana? Dengan jaringan 42 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, IKPI juga meminta pemerintah agar memperluas cakupan fasilitas atau bantuan yang disediakan sebagai dampingan atas kenaikan tarif PPN ini. Pino menyoroti pentingnya agar bantuan tidak terbatas hanya untuk masyarakat miskin atau sektor padat karya dengan penghasilan minimum 10 juta per bulan. Kami berharap fasilitas ini dapat diperluas ke berbagai sektor lainnya. Katanya mau ikuti aturan. Pak, kan sudah diputuskan, Pak. Aturan itu hanya berlaku untuk sektor-sektor itu, sektor yang apa? Yang tertentu itu. Katanya mau ikutin aturan. Ini katanya ini mau berpendapat lain. Gimana IKPI? Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak berdampak buruk pada peningkatan angka kemiskinan. Oke, dukung transparansi dengan sistem Cortex. Selain itu, IKP menyatakan dukungan terhadap implementasi aplikasi Cortex yang dirancang bla 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 bla. Kita lupakan mengenai transparansi, oke? IKPI ketika mensidang gua tidak boleh direkam, tidak boleh transparan. Bagaimana IKPI bisa transparan? Bagaimana mau mendukung transparansi? Di internal IKPI tidak boleh transparan ketika melakukan sidang untuk memecat gue. Ya sudahlah, kita lupakan masa lalu ya. Oke, ini eh, gua kaget gitu loh. Apakah dunia sudah terbalik gitu teman-teman ya ketika gue mendengar video seperti ini atau video bukannya berita seperti itu teman-teman ya. Terus terang gue tidak tahu pers rilisnya atau konferensi persnya. Siapa tahu salah disadur oleh si wartawan Tempo gitu ya. Tapi terus terang gua belum pernah teman-teman yang dalam beberapa hari ini mendengar ada satu organisasi resmi yang mendukung secara terbuka PPN 12% teman-teman ya, kecuali buzzer pemerintah, kecuali
lembaga pemerintah. Itu wajar dong mereka mendukung, kan buzzer, kan dibayar oleh pemerintah. Apakah IKPI dibayar? Gue tidak tahu. Gue tidak tahu. Gue tidak tahu teman-temannya. Apakah dunia sudah terbalik? Gue tidak tahu teman-teman ya. Seingat gue tadi pagi matahari masih terbit di sebelah timur ya. Oke. Jadi gini ya. Ini bukan untuk IKPI ya teman-teman ya. Bukan untuk IKPI. Gua kasih pesan buat teman-teman konsultan pajak ya yang masih aktif teman-teman ya. Konsultan pajak itu lu diharapkan berada pada sisi wajib pajak. Lu diharapkan untuk mengganteng wajib pajak ya. Bukannya justru terbalik untuk menghantam wajib pajak, ya. Bukannya lu harus di sisi pemerintah, enggak, ya. Dunia udah terbalik nih kalau begitu caranya, ya. Ingat ya teman-teman konsultan pajak dimanapun Anda berada, ya. Konsultan pajak itu dibayar oleh wajib pajak. Pakai duit, bos, pakai duit. Pakai keringat dan darah. Lu dibayar oleh wajib pajak. Bukan sebaliknya. Konsultan pajak tidak dibayar oleh DJP ya. 1 rupiah pun tidak ada DJP membayar konsultan pajak ya. Atau ada? Kita tidak tahu teman-teman. Gue tidak tahu di belakang meja apakah ada. Kita tidak tahu ya. Mudah-mudahan tidak ada ya. Jadi konsultan pajak itu ibaratnya seorang pengacara, advokat. Ya sama lah kira-kira mirip lah ya. Advokat gitu lah ya. Advokat itu dibayar oleh siapa? Oleh pemberi kuasa. Oke? Untuk apa? Untuk memperjuangkan kepentingan dari si pemberi kuasa. Bukan untuk memperjuangkan yang mana yang benar, mana yang salah. Enggak ya, jangan salah loh ya. Pengacara dibayar oleh pemberi kuasa untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan dari pemberi kuasa. Bukan untuk memperjuangkan mana yang benar, mana yang salah. Ini mesti pahami ya. Oke? Jadi wajib pajak yang resah dengan oknum petugas pajak itu pakai uang mencari bantuan ke konsultan pajak gitu ya. Bukan sebaliknya. Bukan DJP yang resah terhadap oknum WP kayak gue nih. Kemudian mencari bantuan ke konsultan pajak. Enggak begitu konsepnya. Apa iya begitu? Enggak tahu gue teman-teman ya. Jadi seorang advokat itu contohnya dibayar oleh Mister A gitu ya. Dia itu akan bekerja keras banting tulang membela kepentingan Mister A. Terlepas dari Mister A itu benar atau salah, itu urusan belakangan ya. Sama halnya seorang konsultan pajak dibayar oleh wajib pajak. Tidak pernah konsultan pajak dibayar oleh DJP, nggak pernah ya. Konsultan pajak dibayar oleh wajib pajak. Untuk apa? Untuk membela kepentingan si wajib pajak. Terlepas dari WP itu benar atau salah. Oke, sekarang pertanyaan gua, ada nggak wajib pajak di Indonesia ini yang dengan tegas menyatakan dia mendukung WPN 12%? Ada nggak? Coba kalau ada, ajak ketemu gua, kita diskusi publik. Oke, tapi jangan buzzer, jangan oknum pemerintah ya. Kalau gitu nggak kelar-kelar diskusinya. Mesti wajib pajak. Oke. Wajib pajak yang biasa menunjuk konsultan pajak sebagai kuasa wajib pajak. Ada nggak yang mendukung PPN 12% ini? Lah kok bisa begitu ceritanya? Kok malah orang yang diharapkan berada di sisi wajib pajak untuk membela kepentingan wajib pajak malah justru mendukung pihak yang dilawan oleh kita? Ceritanya bagaimana? Dunia udah terbalik atau gimana ini teman-teman? Oke, silakan teman komentar di video ini ya. Komentar aja teman-teman. Ini negara demokrasi, silakan berkomentar. Bagaimana pendapat Anda mengenai IKPI ini sebagai satu-satunya lembaga yang seharusnya independen, yang seharusnya mendukung berada di sisi dari wajib pajak, kok malah mendukung pemerintah, kok malah mendukung aturan yang kita semua lagi ribut, kita semua lagi setengah mampus memperjuangkan untuk menolak PPN 12% ini. Bagaimana ceritanya teman-teman? Silahkan berkomentar ya. Semoga terbantu, sampai jumpa lagi.